Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahirah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia yang perlu diketahui. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago atau Chicago Convention 1944, bahwa setiap negara berdaulat perlu dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Hal tersebut telah dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia. Sehubungan dengan dimilikinya kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia berwenang penuh melakukan pengamanan wilayah udara untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan serta keselamatan penerbangan di Indonesia. Dengan terciptanya pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan negara yang mantap, akan dapat diwujudkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik yang mantap pula, sehingga pembangunan nasional dalam segala bidang akan dapat diwujudkan. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan posisi yang strategis memungkinkan banyak terjadinya penerbangan terhadap wilayah udara. Sehubungan dengan perkembangan hukum internasional saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai konsekuensi harus menyediakan alur laut kepulauan atau yang lebih dikenal dengan Archipelagic Sea Lane Passage dan jalur udara di atasnya untuk keperluan lintas kapal dan pesawat udara asing sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 yang kemudian telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Untuk melaksanakan hak lintas yang dimaksud harus berpedoman dengan ketentuan International Civil Aviation Organization atau ICAO. Dengan demikian, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum di wilayah udara Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan pengaturan terhadap ruang udaranya untuk kepentingan pengamanan demi tegaknya kedaulatan dan hukum Indonesia. Namun, pengamanan wilayah kedaulatan udara Republik Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional terkait, sehingga pengamanan wilayah kedaulatan udara nasional yang kita susun dapat diterima oleh masyarakat bangsa-bangsa dan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Untuk itu, pemerintah menetapkan kawasan terlarang, kawasan udara terbatas, dan ada lagi yang disebut dengan zona identifikasi pertahanan udara. Kawasan udara terlarang atau prohibited area, sebagaimana dimaksud sebelumnya, merupakan kawasan udara di atas daratan dan atau perairan dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi pesawat udara. Kawasan udara terlarang merupakan kawasan yang berada di atas Istana Presiden, di atas ruang udara di mana instalasi nuklir terdapat di sana, kemudian terdapat di ruang udara di atas objek vital nasional yang bersifat strategis. Adapun untuk kawasan udara terbatas adalah ruang udara yang berada di daratan atau di atas perairan dengan pembatasan yang bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan oleh pesawat udara negara. Nah, pembatasan bersifat tidak tetap sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya adalah berupa pembatasan waktu dan ketinggian. Kawasan udara terbatas yang meliputi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia, kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan satelit, serta ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Adapun zona identifikasi pertahanan udara atau Air Defense Identification Zone, sebagaimana dimaksud merupakan ruang udara di atas daratan dan atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Zona identifikasi pertahanan udara ini berada pada ruang udara di wilayah udara
dan ruang udara di wilayah udara yurisdiksi. Pesawat udara negara asing yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah udara Indonesia harus memiliki izin diplomatik atau diplomatic clearance dan izin keamanan atau security clearance. Pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah udara Indonesia harus memiliki izin diplomatik atau diplomatic clearance, izin keamanan atau security clearance, dan persetujuan terbang atau flight approval. Pesawat udara yang terbang dengan tidak memiliki izin merupakan pelanggaran. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak 5 miliar rupiah. Lantas muncul pertanyaan, lalu bagaimana tindakan terhadap pesawat udara yang melakukan pelanggaran? Nah, terhadap pesawat udara yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan tindakan pengenalan secara visual, pembayangan, penghalangan, dan atau pemaksaan mendarat oleh pesawat udara Tentara Nasional Indonesia, pesawat udara sipil Indonesia, dan pesawat udara sipil asing yang dikuasai oleh teroris yang mengancam pusat pemerintahan, pusat ekonomi, objek vital nasional, dan keselamatan negara dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk pesawat udara negara asing yang bersenjata dan atau pesawat udara negara asing pengintai yang mengancam pusat pemerintahan, pusat ekonomi, objek vital nasional, dan keselamatan negara dilakukan tindakan penggunaan senjata. Dan untuk pesawat udara negara asing tanpa awak dapat dilakukan tindakan penggunaan senjata. Nah, demikian tadi untuk rangkuman tindakan pengamanan di wilayah udara Republik Indonesia yang perlu Anda ketahui. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.